Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Badai Misteri, dulu tempat ini adalah area persawahan. Action. Di pertengahan sawah ini terdapat sebuah sumur yang cukup tua. Sobat Badai Misteri, dimanapun kalian berada, pada malam ini saya dan tim sedang berada di suatu lokasi. Sebelum kita penelusuran lebih jauh lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu like, komen, dan subscribe agar channel kami dapat lebih berkembang dan kami lebih bersemangat kembali membuat video-video terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian semua dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Belum lama-lama lagi, kita langsung saja menelusuri satu persatu area dan kali ini saya dan tim sedang menuju salah satu sumur tua yang sudah lama berada di daerah. Kali ini saya dan tim sedang menuju salah satu sumur tua dan menurut para warga di sini, sumur ini sudah lama terbengkalai dan menurut warga juga sering terdapat sosok-sosok seperti wanita dan lain sebagainya. Mari kita telusuri seperti apa. Mungkin Sobat Badai Misteri agar tidak penasaran, kita langsung saja menuju tempat yang kita maksud. Di sini teman-teman mungkin dapat menyimpulkan bahwasanya ya ini yang konon kata warga sekitar ini terjadi penampakan-penampakan seperti wanita dan makhluk lainnya juga sering nampak di sini. Mungkin tim bisa lebih jauh lagi, bisa menunjukkan ke teman-teman Sobat Badai Misteri seperti apa. Saya akan sedikit bercerita. Menurut kesaksian beberapa warga, dulu sebelum tempat ini diperbarui seperti yang kalian lihat, banyak warga yang setiap melintasi daerah sini, beliau ini selalu mendapat gangguan teror seperti penampakan sesosok perempuan yang berjalan dari arah sebelah sana menuju area sini. Dan ada juga kesaksian beberapa warga itu sering mendengar suara-suara jeritan seorang wanita, tangisan seorang wanita, dan ada juga penampakan seperti makhluk-makhluk yang bertubuh besar dan lain sebagainya dan sebagainya.
Dan maka dari itu para warga juga itu bersepakat untuk membersihkan tempat ini dan menjadikan tempat ini sebersih mungkin. Dan seperti yang kalian lihat, ya seperti ini penampakannya sekarang. Mungkin sedikit cerita juga bahwasanya sebelum tempat ini seperti sekarang ini, dulu tempat ini sangat kumuh dan sangat terbengkalai dan tidak terawat. Nanti kita akan menunjukkan beberapa lokasi juga yang mungkin cukup angker. Maka dari itu tetap bersama saya untuk menelusuri tempat-tempat yang akan kita eksplor. Oke, seperti yang teman-teman lihat, inilah penampakan bekas bangunan lama. Seperti ini kondisinya, mungkin teman-teman juga dapat menyaksikan seperti petak-petak seperti apa ini ya. Saya sendiri juga tidak mengetahui bangunan apa ini, tapi yang jelas bangunan ini bangunan lama. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Mari kita ke tempat selanjutnya yang akan saya jelaskan menurut kesaksian beberapa warga di sini. Ini saya sudah berada di satu tempat di mana tempat ini dulunya itu menjadi tempat bunuh diri, dan juga ada beberapa kesaksian dari warga. Mereka sering mendengar seperti suara-suara kuda dan juga suara-suara teriakan dan juga suara-suara seperti panggilan-panggilan orang minta tolong lah. Oke, mari kita tunjukkan kepada kalian semua. Ini dan seperti ini menampakkan tempatnya, yang konon di tempat ini pernah terjadi orang bunuh diri. Dan di sini juga sering terdengar suara-suara Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Badai Misteri, dulu tempat ini adalah area persawahan, dan di mana tempat ini dahulu tidak seperti yang sekarang ini. Dulu tempat ini sangat tidak terawat, dan sekarang tempat ini jauh lebih terawat. Dan di belakang saya ini terdapat sebuah gubuk, dan saya sudah merasakan suasana yang agak lain, di mana saya merasakan suasana yang agak sedikit sunyi dan sedikit mencekam, dan sempat terdengar beberapa suara ketukan. Dan saat ini saya sudah mulai merasakan suasana-suasana yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Suasananya agak seperti agak mencekam. Mungkin kita sedang berada di daerah tengah persawahan, dan dulu di tempat sini juga sering banyak warga mendengar suara-suara dari berbagai makhluk. Mungkin
Dan akan saya jelaskan pula di mana sumur tua itu dahulu memang sudah berada sejak tahun 80-an, dan di tempat yang buat orang bunuh diri itu juga termasuk tempat yang cukup lama juga. Dan di samping tempat itu terdapat pula sebuah area pemakaman dan cukup angker juga, karena kesaksian beberapa warga dulu yang melintas daerah situ juga sering mendapat teror dan gangguan berupa suara-suara dan sesekali penampakan. Dan di sisi sebelah selatan juga terdapat makam punden, dan kita tidak ingin menelusuri tempat itu karena untuk menghormati, dan kita akan membahas gubuk ini, di mana gubuk ini terdapat di area pertengahan dan menjadi tempat beristirahat dan para petani kala di siang hari. Dan kalau di malam hari, tempat ini ya seperti yang kalian saksikan cukup tidak terawat dan terbengkalai. Saya juga sempat mendengar seperti suara-suara dan suasananya agak lain dari tempat yang kita telusuri tadi. Dan konon memang di sini beberapa warga sering menjumpai beberapa sosok makhluk tak kasat mata dan juga gangguan seperti suara-suara, karena dari area sebelah sana itu seperti ada penampakan wanita berjalan menuju sumur, dan juga ada sosok yang lainnya itu sering menampakkan di gubuk ini. Mungkin kita akan membahas tempat yang dimana tempat yang buat orang bunuh diri itu seperti lapangan bola, dan terdapat sebuah pohon besar, dan di pohon besar itu pernah terjadi orang bunuh diri. Dan karena sering meneror warga dan juga sering menampakkan, maka sesuai kesepakatan bersama pohon itu sudah ditebang dan diganti menjadi pohon pisang. Dan di dalam area lapangan itu sering terdengar suara-suara langkah kuda, dan itu sering, dan konon juga ada salah seorang warga dulu pernah bermain bola itu pulang sampai habis azan maghrib. Dia sudah ditinggal oleh teman-temannya, tapi dia bersikuku pulang paling belakang dan ingin melanjutkan aktivitas bermain bola, dan tanpa sengaja dia menendang bola itu mengenai salah satu seperti tempat itu, dan dia itu mengalami gangguan berupa gangguan fisik seperti kayak tangan dan kakinya itu nggak bisa bergerak, dan akhirnya dia pulang dengan tangan dan kakinya itu seperti nggak bisa digerakkan, sampai akhirnya dibawa ke tempat untuk berobat dan disembuhkan, tapi tidak bisa sembuh 100% karena yaitu tadi dia mengalami gangguan-gangguan dari makhluk tersebut. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita itu hidup di dunia ini berdampingan dengan alam yang tak kasat mata. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati bahwasanya di mana kita berada, di situ kita juga harus bisa saling menjaga adab, tingkah laku kita, tutur kata. Jangan sampai kita berbicara yang tidak baik, berperilaku tidak baik, karena secara tidak langsung di dunia yang lain itu juga ada kehidupan.
Maka dari sini saya menghimbau kepada Sobat Badai Misteri bahwasanya saling menghargai dan saling menghormati, bahwasanya kita tidak hidup sendiri, kita berdampingan, tetapi kita juga tidak harus bersikap berlebihan untuk menuhankan selain Tuhan dan meminta kepada makhluk selain Tuhan. Sesulit apapun kehidupan, jangan pergi ke tempat-tempat seperti ini untuk meminta kekayaan, apalagi meminta apa yang bukan rezeki kita dan juga bukan hak kita. Mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita punya Tuhan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan, bukan ke tempat seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.